Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang saya hormati para ibu jamaah Kamis sore semuanya, untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan tema berkaitan dengan puasa. Pada sore ini kita akan membahas tentang beberapa hal-hal atau bagian-bagian tentang orang yang iftar atau orang yang tidak puasa itu mempunyai kewajiban apa. Saya ulangi lagi, seseorang yang tidak berpuasa, entah itu tidak berpuasa karena sengaja atau karena tidak sengaja tetapi karena kealpaannya, itu kewajibannya apa saja. Baik, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababi arba'atun. Ada beberapa bagian di mana seseorang itu tidak puasa, artinya dia memang tidak puasa di bulan Ramadan. Terus ketika dia tidak puasa di bulan Ramadan, itu kewajiban atas orang tersebut itu apa? Nah, ini nanti dibagi menjadi 4. Pembagian yang pertama yaitu ma yalzamu fihi al-qadha wal fidyah, yaitu seseorang ketika meninggalkan puasa punya kewajiban satu qadha, artinya harus membayar puasa yang telah dia tinggalkan. Dan yang nomor 2 bayar fidyah. Bayar fidyah itu membayar ya semacam kayak tambahan kewajiban. Fidyah itu membayar beras, membayar makan pokok. Nah, untuk bagian nomor 1 ini artinya dia wajib ngodok, juga wajib bayar fidyah. Itu bagi satu orang yang nggak puasa karena khawatir terhadap orang lain. Saya ulang lagi, seseorang misalkan tidak puasa, tidak puasanya itu karena mengkhawatirkan orang lain. Misalkan saya contohkan ada seorang ibu hamil. Seorang ibu hamil dia tidak puasa atau membatalkan puasa karena khawatir akan kandungannya, akan bayi yang ada di kandungannya. Atau misalkan ibu menyusui, ada seorang ibu menyusui, dia membatalkan puasa Ramadan karena khawatir akan anaknya yang sedang disusui. Maka bagi seorang ibu yang menyusui atau seorang ibu hamil, kalau dia membatalkan puasa karena mengkhawatirkan bayinya, maka dia kewajiban untuk satu ngodoi puasanya yang ditinggalkan. Puasa yang dia tinggalkan harus dikodok. Dikodok itu harus dibayar besok ketika sudah selesai Ramadan. Terus ada tambahan lagi satu, harus juga bayar fidyah. Bayar fidyah itu bayar beras, kalau kita konversikan sekarang berarti 1 mud. 1 mud itu istilah Arab ya. Kalau Indonesianya sekitar 6 on. Per harinya itu 6 on. Tapi catatannya di sini memang dia tidak puasanya atau membatalkan puasanya karena khawatir kepada orang lain, kepada selain dia lah intinya, mengkhawatirkan kepada selain dia. Contoh yang pertama tadi kayak orang hamil atau orang menyusui. Terus contoh yang nomor 2 misalkan kayak kita membatalkan puasa karena kita akan menolong hewan lain yang sedang tenggelam misalkan. Misalkan ada kucing atau ada anjing atau ada apalah, ada hewan yang hewan tersebut perlu pertolongan. Karena perlu pertolongan, kita kalau nggak menolong nanti kasihan, hewan tersebut bisa mati. Akhirnya karena kita sedang puasa, terus kalau tidak sampai membatalkan nanti misalkan nggak bisa menolong. Artinya kalau nggak minum dulu atau gimana. Atau contohnya dia batalnya karena terjun ke air, karena menyelamatkan hewan, dia akhirnya puasanya batal. Tetapi batalnya karena dia mengkhawatirkan hewan lain. Ini juga sama kayak orang hamil yang mengkhawatirkan anaknya. Juga sama kayak ibu menyusui yang mengkhawatirkan. Intinya, jika ada seseorang membatalkan puasa karena khawatir kepada orang lain atau makhluk lain, maka dia
kewajibannya satu harus ngodok. Ngodok itu artinya nanti membayar puasa yang telah dia tinggalkan. Nomor dua juga kewajiban bayar fidyah. Per harinya itu 6 on. Itu kalau dia ada unsur mengkhawatirkan orang lain. Tetapi kalau dia tidak puasanya karena mengkhawatirkan diri sendiri, itu tidak membayar fidyah, hanya mengulang puasanya saja atau membayar puasanya saja. Misalkan ibu hamil, dia ketika hamil tidak kok mengkhawatirkan janinnya, dia yakin janinnya sehat, tetapi dia sendiri kondisinya lemah, misalkan lemes, gak kuat atau apa, khawatirnya itu dirinya sendiri, bukan khawatir kepada janinnya, maka dia hanya kewajiban membayar puasanya saja tanpa bayar fidyah. Intinya yang ada tambahan tambahan kewajiban bayar fidyah itu ketika ada unsur mengkhawatirkan kepada yang lain atau makhluk yang lain. Kalau tidak mengkhawatirkan makhluk yang lain, misalkan mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka tidak masalah. Artinya tidak ada bayar fidyah, hanya bayar puasa saja. Dan itu bisa dikembangkan macam-macam, entah itu menolong orang, entah itu menolong hewan, entah itu menolong. Intinya ada unsur mengkhawatirkan orang lain, akhirnya dia tidak puasa, maka dia kewajiban bayar puasanya sendiri juga bayar fidyah. Terus yang nomor bagian 2, bagi orang yang tidak puasa tetapi juga bayar fidyah, itu termasuk orang yang punya hutang puasa. Misalkan saya punya hutang puasa tahun kemarin. Tahun kemarin saya punya hutang puasa 10 hari misalkan. Terus puasa yang tahun ini itu sudah datang lagi. Hutangnya belum sempat dibayar, sudah sampai Ramadan lagi. Padahal masih punya hutang 10 hari. Maka karena dia belum membayar hutang puasa yang tahun lalu, tahun kemarin, sedang puasa yang tahun ini sudah ada, sudah dijalankan atau sudah masuk, maka dia tetap masih punya kewajiban membayar hutang yang 10 tahun kemarin. Tetapi karena dia membayarnya sudah melewati Ramadan lagi, maka dia ditambahi kena denda atau harus bayar fidyah. Per harinya sama, yaitu 6 on. Jadi yang ada dendanya, ada bayar fidyah dan harus membayar puasanya juga, yaitu orang yang mengkhawatirkan orang lain, juga orang yang punya hutang puasa tetapi belum sempat dibayar, belum sempat diqadha, sudah datang puasa lagi. Nah, ini dia terkena hukum harus membayar puasanya plus bayar fidyah atau membayar beras 6 on per hari. Kalau 10 hari ya berarti 6 on kali 10. Dan itu selamanya akan tiap tahunnya dia akan terkena membayar beras terus per harinya 6 on sebelum puasa itu terpenuhi atau sebelum puasa itu terjalani atau sebelum puasa itu dibayar atau disahur. Masih akan tetap per tahunnya harus membayar fidyah. Misalkan saya contohkan, saya pernah kemarin dulu pernah ditanya teman-teman yang ceritanya dia punya hutang puasa itu banyak. Per tahunnya dia bahkan puasanya itu paling cuma berapa hari. Banyak tidak puasanya. Tahu-tahu mendekati sekitar beberapa tahun yang lalu dia sudah tobat. Tetapi kan bagaimanapun dia masih punya hutang puasa. Padahal hutang puasanya itu kali sekian tahun. Bisa dibayangkan untuk contoh mudah misalkan 20 hari per tahun. Itu kalau 10 tahun kan berarti 20 kali 10, berapa itu? 200 hari kan. Artinya dia punya kewajiban membayar puasa sampai 200 hari. Selama 200 hari ini belum dibayar, maka per tahunnya dia juga akan terkena bayar fidyah. Bayar fidyah itu bayar 6 on tadi. Kalau sudah terpenuhi, artinya sudah dibayar, sudah diqadha, sudah dijalani puasanya, maka nanti sudah berhenti dendanya. Tapi selama belum dilakukan puasanya, belum diqadha atau belum ditunaikan puasanya yang telah dia tinggalkan, maka per tahunnya akan ada hitungan per hari bayar beras 6 on. Ya tinggal kalikan saja berapa yang ditinggalkan.
Dan membayarnya kalau kayak saya contohkan yang 20 hari per tahun tadi, berarti sekitar kalau 10 tahun kan 200 hari. 200 hari kan caranya kalau 1 tahun itu berapa hari? 36. 36 kepotong 30 hari. Tinggal berapa berarti? 330 kepotong 5 hari yang nggak boleh puasa, kayak lebaran, Idul Adha, Idul Fitri kan nggak boleh puasa. Terus tasyrik kan nggak boleh puasa, berarti 5 hari. Berarti tinggal 325. Nah 325 misalkan dia di 1 tahun digunakan untuk ngodok puasa, berarti tidak puasanya tinggal 100, berarti 3 bulan. Dalam 1 tahun berarti yang tidak puasa hanya 3, itu membayangkan melakukan terus. Tetapi ya tadi aturannya, selagi dia belum melakukan puasanya atau belum ngodoi puasa, ya dendanya akan berjalan terus. Ya mirip kayak pajak itulah, pajak kendaraan. Kalau nggak dibayarkan akan kena terus denda terus, ya mirip itu. Terus saya lanjutkan. Terus ada lagi orang yang tidak puasa atau orang yang membatalkan puasa, tetapi dia hanya berkewajiban membayar puasanya saja tanpa adanya denda, tanpa adanya membayar fidyah. Kalau ini banyak, ya intinya banyak banget lah, kayak kita lupa niat, kayak kita sedang nggak sengaja tahu-tahu makan dengan sengaja, misalkan, itu juga sama. Tetapi harus diingat, meskipun orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur apa-apa, meskipun tidak ada bayar fidyah, tidak ada tambahan bayar denda, hanya bayar puasanya saja, tetapi harus diketahui ada hadisnya Rasulullah yang menerangkan bahwa jika orang membatalkan puasa, terus kemudian nggak ada udzur, ya, membatalkan puasanya itu tidak ada udzur. Itu misalkan dia bayar puasanya, itu misalkan sampai 1 tahun penuh pun, itu belum dianggap, belum selesai lah. Artinya belum mewakili dia meninggalkan puasanya tadi. Jadi ngeri. Ini saya bacakan. Wa man aftara yauman min ramadhana min ghairi udhrin lam yaqdihi syamud dahri. Barang siapa yang di bulan Ramadan dia tidak ada uzur apa-apa, kok dia tidak puasa, artinya membatalkan puasa, maka lam yaqdihi syamud dahri. Maka misalkan dia ngodoi 1 tahun puasa penuh, itu tidak bisa membandingi dia gara-gara meninggalkan 1 hari tidak puasa. Artinya begini, betapa orang jika tidak ada uzur, artinya dengan sengaja tidak melakukan puasa, itu dalam hadis diibaratkan misalkan dia puasa tersebut diganti dengan 100 pun, itu lam yaqdihi syamud dahri. Artinya tidak bisa, puasa 1 tahun itu tidak bisa mencukupi 1 hari karena dia tidak puasa. Tapi tetap wajib nyaur, ya, bukan berarti terus berarti saya nggak usah nyaur sekalian, 1 tahun aja nggak bandingin 1 hari, ya enggak, tetap atas nama kewajiban harus ditunaikan. Artinya kalau kita tahu hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh akhraj Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, artinya hadis ini hadis termasuk sahih. Makanya kita kalau tidak ada uzur apa-apa, tolong jangan sampai membatalkan puasa, karena ngeri. Ibaratnya kita dengan tidak puasa 1 hari atau membatalkan 1 hari, misalkan dibayangkan kita ngodoknya itu sampai 1 tahun, itu belum mencukupi kesalahan tidak puasa 1 hari tanpa ada uzur. Artinya kan luar biasa, tidak puasa 1 hari karena tidak ada uzur itu dahsyat lah, efeknya itu dahsyat. Sampai puasa 1 tahun aja nggak bisa meninggalkan puasa 1 hari. Makanya kalau nggak ada uzur, ya jangan meninggalkan puasa. Kita kembali ke tema lagi. Orang yang membatalkan puasa tetapi hanya wajib nyaur tanpa bayar fidyah itu banyak, ya, kayak lupa niat, misalkan sengaja batal puasanya, itu ya hanya membayar puasanya saja tanpa adanya denda. Itu 2. Terus yang nomor berikutnya,
Ma yalzamu fi al-fidyah dunal qadha. Ada seseorang yang dia tidak puasa, artinya dia membatalkan puasa atau dia tidak puasa, tetapi dia tidak kewajiban bayar puasanya. Hanya bayar denda saja. Itu ada. Yaitu siapa? Yaitu bagi kasyaikhin kabir, yaitu seperti orang tua, orang yang sangat sepuh, orang tua yang memang jika disuruh puasa memang tidak mampu. Misalkan selain di hari puasa suruh ngodoin, suruh nyaur puasa, ya juga tidak mampu karena saking sudah tuanya. Nah, bagi orang tua yang sudah benar-benar tidak mampu untuk puasa, dia kewajiban hanya bayar fidyah, tidak membayar puasanya. Tetapi ini benar-benar syaikhin kabir, artinya orang tua betul, orang sepuh betul ya. Artinya betul-betul dia tidak mampu. Tidak boleh setiap orang tua aslinya dia mampu cuma terus ngomong, wah aku gak kuat puasa, tapi belum dicoba langsung bilang tidak mampu atau tidak kuat, ya nggak boleh. Intinya dicoba dulu melakukan puasa. Kalau memang sudah tidak mampu maka tidak apa-apa dia untuk tidak puasa. Cuma kewajiban hanya bayar fidyah tanpa bayar puasanya, hanya bayar fidyah saja. Terus yang nomor 2 yaitu orang yang sakit, yang sakitnya tadi la yurja bara'uhu. Artinya orang yang sakit yang secara zahir, secara medis itu tidak bisa diharapkan sembuhnya, memang sudah parah. Misalkan ada orang yang sakit lambung akut yang memang sakitnya parah lah. Ketika ada orang yang sakitnya parah banget, maka dia boleh untuk tidak puasa. Dan misalkan di hari selain Ramadan nyatanya dia ya nggak bisa, belum sembuh atau masih sakit, maka dia tidak masalah untuk tidak puasa dan hanya bayar fidyah. Tapi catatannya sakit yang la yurja baru, artinya sakit yang memang secara medis tidak bisa diharapkan sembuhnya. Artinya sakit-sakit yang memang nggak bisa digunakan untuk puasa. Beda kalau kita sakitnya ya batuk, pilek, atau mungkin sakit sifatnya tidak lama, mungkin ya nggak kuat puasa saat itu, oke, tetapi terus ada sembuhnya, ya itu kewajiban, tetap kewajiban puasa. Kalau ini tuh sakitnya itu memang puasa yang nggak kuat, ketika habis puasa pun ya nggak mampu karena memang sakitnya itu sakit yang sembuhnya mohon maaf layur jabaru, sembuhnya itu sulit diharapkan secara medis loh ya, bukan secara pikiran kita. Kalau kemauan orang kan pengennya kalau pas puasa seakan-akan kayak sakit biar boleh tidak puasa. Itu bukan demikian. Jadi seseorang yang hanya wajib bayar fidyah saja tanpa bayar puasanya itu hanya 2. Orang tua, orang sepuh yang memang nggak mampu untuk puasa. Nomor 2, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya secara medis. 2 orang ini hanya bayar fidyah tanpa bayar puasanya. Terus yang nomor berikutnya, ma la yalzamu fi al-qadha wala fidyah. Ada seseorang yang tidak puasa, dia meskipun tidak puasa tidak kewajiban bayar puasanya, juga tidak kewajiban membayar fidyah. Kalau mau ini juga nggak apa-apa ini, yaitu orang gila. Orang gila itu boleh untuk tidak puasa, juga tidak bayar puasanya, juga tidak bayar fidyah. Kalau pengen bebas ya sudah gila saja. Tetapi gilanya bukan gila yang disengaja, memang alami ditakdir Kalau maksudnya kok ada gila sengaja gimana? Misalkan dia tahu ada satu obat yang jika dia nelan obat itu atau minum obat itu dia akan jadi gila, maka dia gilanya kan sengaja, beda lagi itu. Berarti ada unsur kesengajaan. Kalau gila alami maka dia nggak kewajiban bayar, ya juga nggak kewajiban bayar fidyah. Kalau pengen ini nggak apa-apa. Jadi intinya memang bagi orang yang membatalkan puasanya atau orang yang nggak puasa tadi kena hukum tadi. Ada yang wajib wajib qadha juga wajib fidyah. Ada yang hanya wajib qadha saja tanpa fidyah. Terus ada yang hanya fidyah saja tanpa qadha puasanya. Terus ada yang ya tidak qadha ya tidak bayar fidyah. Jadi ada 4. Saya ulangi lagi, yang wajib bayar puasanya juga bayar fidyah adalah seperti orang yang mengkhawatirkan orang lain, wanita hamil, ibu menyusui, atau orang yang menolong orang lain. Ini wajib bayar fidyah juga wajib qadha puasa. Terus yang nomor 2 hanya wajib qadha puasanya saja tanpa bayar fidyah, yaitu orang yang
lupa niat atau batal puasanya secara normal biasa makan atau minum batal puasanya lah. Nah ini dia hanya wajib bayar hanya qadha saja, qadha puasa tanpa bayar fidyah. Terus yang nomor 3 hanya bayar fidyah tanpa membayar puasanya. Artinya qadha tidak, tetapi hanya bayar fidyah, yaitu orang tua yang sepuh juga orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Terus yang nomor 4, orang yang tidak wajib bayar fidyah juga tidak wajib qadha puasa, yaitu orang gila. Itu 4. Terus lagi kita bahas selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah halatu wujubil qadha ma'al imsak ilal ghurub. Ada seseorang yang dia tidak puasa, artinya membatalkan puasa, tetapi masih harus melakukan kayak orang puasa. Meskipun dia tidak terhitung puasa, tetapi harus menjalankan kayak orang puasa. Kalau istilah fikihnya namanya itu imsak. Imsak itu menjaga, imsak itu kata-kata umum ya. Imsak itu artinya menahan. Menahan tidak makan, tidak minum. Itu kata-kata imsak itu artinya itu. Saya ulangi lagi, ada seseorang yang membatalkan puasa atau tidak puasa, tetapi dia kewajiban untuk menahan tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Itu bagi siapa saja yang demikian. Artinya dia dihukumi tidak puasa, tetapi harus menjaga kayak orang puasa. Itu siapa saja? Itu banyak. Yang pertama ada sekitar 6. Yang pertama yaitu orang yang sengaja membatalkan puasa. Itu orang yang sengaja membatalkan puasa. Misalkan orang yang sengaja membatalkan puasa, misalkan tahu-tahu di pas siang hari bulan Ramadan dia minum atau dia makan. Atas nama dia makannya dia berdosa karena nggak ada uzur, nggak ada apa, kok tahu-tahu membatalkan puasa. Saat dia makan kan berarti puasanya batal, artinya sudah nggak jadi, nggak sah puasanya, artinya karena sudah batal. Meskipun dia puasanya sudah batal, dia kewajiban karena batalnya disengaja, dia punya kewajiban tidak boleh terus seenaknya sendiri makan minum, nggak boleh, harus tetap imsak. Imsak artinya ya menahan tidak makan tidak minum sampai maghrib. Meskipun statusnya dia tidak puasa atau puasanya batal. Itu nomor 1, orang yang sengaja tidak puasa. Itu orang yang sengaja tidak puasa meskipun dihukumi puasanya batal, itu tidak boleh seenaknya makan minum, siang minum, manis sore minum lagi, makan lagi, nggak boleh. Dia kewajiban imsak. Imsak itu menahan untuk makan minum. Jika dia tidak menahan untuk makan minum, artinya dilakukan makan minum terus, maka dia dihukumi berdosa. Karena kewajiban orang yang tidak puasa dengan sengaja itu kewajibannya itu imsak. Imsak itu artinya menahan untuk tidak makan minum. 1. Terus nomor 2, kewajiban orang yang tidak puasa lagi disuruh imsak adalah bagi yang ala tarikinniyah lailan walau sahwan, yaitu orang yang malamnya lupa niat. Malam hari lupa niat, dia kan statusnya karena dia lupa niat, padahal kan rukunnya niat atau fardunya rukunnya puasa salah satunya adalah kan niat. Karena dia lupa niat, maka status puasanya kan tidak dihukumi sah. Artinya puasanya kan tidak sah. Meskipun puasanya tidak sah, bukan berarti terus yang harinya dia makan minum, tetap kewajiban imsak, kewajiban menahan untuk tidak makan tidak minum sampai maghrib. Jadi kayak orang puasa, tetapi dia tidak dihukumi puasa karena puasanya batal. Artinya dia dihukumi ya nggak puasa karena tidak niat, tetapi kewajiban untuk kewajibannya sebagaimana orang puasa. Kalau dia malamnya lupa niat, siang harinya dia terus mentang-mentang wah aku lupa niat, jelas ini puasanya nggak sah ini, sudah sekalian makan minum aja, nggak boleh. Dia kalau makan minum dosa karena apa? Kewajibannya dia harus imsak, harus menahan untuk makan minum, tidak boleh makan, tidak boleh. Urusan nomor 3, contoh lagi, alaman tasahhara dzonan baqa'al laili fabana khilafuhu. Di sebelum subuh dia menduga bahwa waktunya sahur itu masih belum subuh. Artinya ketika dia sahur, mungkin karena jamnya mati atau listrik mati atau apalah, dia itu bangun tidur terus kemudian dia sahur tanpa melihat jam misalkan. Tahu-tahu setelah habis makan atau pas setelah selesai makan, ternyata dia pas makan itu sudah pagi, artinya sudah habis subuh. Artinya kan dia makannya kan habis subuh. Meskipun demikian kan puasanya kan berarti enggak sah karena dia makannya
sudah waktu subuh. Meskipun tidak dihukumi orang puasa, dia statusnya harus menjalankan kayak orang puasa. Itu orang yang sahur, dia menduga masih sebelum subuh, ternyata setelah makan dia baru sadar, oh ternyata ini sudah habis subuh, ya sudah, dia tidak dapat puasanya, tetapi harus menahan untuk tidak makan, tidak minum. Atau lagi yang contoh nomor 4, tapi ini cuma sebentar. Alaman aftara dhonan al-ghurub fabana khilafah. Dia menduga sudah waktu maghrib. Buka puasanya itu kawalan, jadi lebih ke awal. Ya mungkin lagi-lagi ini contohnya mungkin jam mati atau lampu mati, macam-macam lah. Dia menduga sudah maghrib, ternyata terus buka puasa. Ternyata maghribnya itu masih kurang beberapa menit atau beberapa jam. Meskipun saat dia makan sadar ternyata ini belum maghrib, saat itu harus di stop makannya. Nggak boleh terus melanjutkan makan, batal sekalian saja makan, nggak boleh. Meskipun waktunya sebentar, dia harus tetap menahan untuk tidak makan, tidak minum. Terus contoh yang nomor berikutnya, nomor 5. Alaman bana lahu yaumus salasina sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang dia menduga bahwa hari itu masih dianggap 30 Sya'ban. Misalkan hari ini saya menduga masih 30 Sya'ban. Artinya kalau 30 Sya'ban kan belum Ramadan, belum kewajiban puasa. Mungkin ini orang yang bepergian, lupa nggak ngitung tanggal atau nggak ngitung hari, intinya dia orang sibuk atau apalah, atau mungkin nggak memperhatikan terkait puasa. Tahu-tahu dia siang hari dia baru sadar bahwa itu sudah 1 Ramadan. Maka kalau dia 1 Ramadan, yakin bahwa itu 1 Ramadan, maka dia sudah nggak boleh untuk makan minum. Saya contohkan, saya ulangi lagi. Fahamannya dia itu masih 30 Sya'ban. Karena masih 30 Sya'ban kan boleh kan makan minum karena belum wajib puasa. Ternyata ada informasi, ternyata hari itu sudah 1 Ramadan. Maka saat dia tahu bahwa hari itu sudah 1 Ramadan, dia nggak boleh langsung makan minum, sudah harus berhenti. Imsak, artinya harus menahan untuk makan minum. Jadi menduganya masih bulan Sya'ban, ternyata sudah 1 Ramadan. Nah, ketika dia untuk dapat informasi 1 Ramadan, maka dia harus sudah berhenti. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Meskipun ya statusnya dia tidak dihukumi puasa. Terus yang nomor terakhir, alaman sabaqahu ma'un ghairu masyru'in ay ma'murin bih. Orang yang terlalu berlebihan dalam kumur. Kumurnya berlebihan dalam bulan Ramadan, dia mau wudu terus kemudian kumur atau istinsyak. Istinsyak itu menghirup air terus dikeluarkan lagi, menghirup air ke hidung terus kemudian dikeluarkan. Itu kan memang kalau di dalam wudu kan disunahkan. Pas kumur sekalian menghirup air nggak sampai masuk ke dalam banget ya, langsung dikeluarkan. Itu nama istinsyak. Itu misalkan di bulan Ramadan, tahu sudah Ramadan, dia kumur atau istinsyak, kumurnya berlebihan, kemudian airnya telan. Kalau kumurnya berlebihan kan airnya bisa tertelan, maka dia puasanya juga batal. Karena puasanya sudah batal bukan berarti terus dia enak karena puasaku batal makan minum seenaknya, nggak boleh. Dia tetap kewajiban imsak, artinya menahan untuk tidak makan, tidak minum. Intinya 6 orang ini, jenisnya orang 6 ini, dia dihukumi tidak puasa, tetapi statusnya tidak puasa, tetapi dia harus melakukan kayak orang puasa, nggak boleh makan minum seenaknya. Meskipun tidak dihukumi puasa, tetapi harus dia menahan untuk tidak makan, tidak minum. Karena itu wajib. Imsak dalam 6 orang ini, jenis 6 orang tadi itu wajib. Terus ada lagi hal-hal unik yang tidak membatalkan puasa, tetapi hakikatnya dia memasukkan sesuatu ke dalam, tetapi tidak dihukumi membatalkan puasa. Kalau istilah judul fikihnya itu halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal jaufi min manfadin mamtuhin. Ada sesuatu yang masuk ke tubuh lewat lubang yang ada, tetapi itu tidak dihukumi membatalkan puasa. Kalau secara normal yang sesuatu yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam lewat lubang-lubang kan, lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, lewat 2 jalan ini, 2 kemaluan misalkan. Itu kan misalkan ada sesuatu masuk ke lewat lubang itu kan membatalkan puasa. Tapi ada pengecualian. Ada hal-hal yang sesuatu itu masuk tetapi tidak membatalkan puasa. Contoh adalah masuknya sesuatu karena lupa minum,
lupa makan. Tapi bener-bener lupa ya, gak pura-pura lupa loh. Nanti pura-pura lupa repot. Kalau pura-pura lupa oke, orang bisa dibohongin, tetapi Allah gak bisa dibohongin. Tapi kalau bener-bener lupa makan, lupa minum, itu tidak membatalkan puasa. Justru malah rizki, enak lumayan. Terus yang nomor 2, ma wasola ilaihi ma'al jali bifitrihi. Orang yang memang, tapi ini sekarang jarang lah. Orang yang memang tidak tahu betul bahwa makan minum atau minum hanya sedikit itu membatalkan puasa, dia nggak tahu. Betul-betul tidak tahu. Ini mungkin sekali ketika orang baru masuk Islam atau orang baru mengenal Islam. Itu mungkin sekali. Tetapi kalau sekarang yang paling mungkin mendekati mungkin itu ya orang yang baru masuk Islam, bahwa minum sedikit atau apa itu dianggap tidak membatalkan. Misalkan dia belum tahu, ya tidak membatalkan karena dia belum mengetahui atau istilahnya jahil, belum tahu. Tapi ini jarang sekali ya. Saya lanjutkan nomor 3. Atau orang yang dipaksa, masuknya sesuatu tadi karena dipaksa seseorang. Dia dipaksa sedang dia ingkar atau hatinya menolak dipaksa, bukan mengiyakan loh ya. Nanti kalau hatinya mengiyakan nanti ya tetap sama, batal. Saya ulangi lagi yang nomor 3, ada sesuatu masuk ke dalam tetapi tidak dihukumi membatalkan puasa adalah orang yang dimasuki sesuatu ke dalam, misalkan ke mulutnya, dipaksa seseorang untuk makan, tapi ya benar-benar dimasukin. Wah, itu nggak membatalkan puasa, tapi nggak boleh kong kali kong, artinya nggak boleh janjian sama temannya atau saudaranya, nanti aku paksa ya, nanti biar aku dapat makan, nggak boleh. Kalau murni paksaan, nah, tapi syaratnya paksa di sini la yatanawaluhu li syahwati nafsihi. Dia saat dipaksa memang hatinya itu betul-betul menolak, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi saat dia dipaksa kok ada unsur lumayan nggak apa-apa lah, lumayan malah saya bisa makan bisa minum, nah, itu membatalkan puasa. Terus ada lagi yang nggak membatalkan puasa adalah ma wasola ilaihi bijiryani rikin, kayak ludah yang ada di mulut ini kita telan nggak masalah, meskipun ya mohon maaf, meskipun jijik, misalkan dikumpulkan, ludahnya dikumpulkan kemudian ditelan, itu juga nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Atau misalkan asal yang ada di dalam mulut, ludah yang ada di dalam mulut ini bukan dari dalam ini. Kalau misalkan kayak orang sendawa, atau orang yang habis batuk, atau orang yang habis bersin, itu biasanya kan ada sesuatu yang dari dalam kalau itu kalau kita mampu untuk mengeluarkan, segera kita keluarkan. Tetapi kalau kondisi tertentu nggak mampu, misalkan ketelan, itu nggak masalah. Intinya kalau kayak riak atau yang dari dalam ini loh, kalau dari dalam artinya dari sini atau apa, nah itu kalau sudah di mulut ya sudah dikeluarkan saja, karena itu dari dalam keluar. Nanti kalau ditelan malah bisa batal. Tapi kalau ludah nggak masalah. Kalau ludah nggak. Kalau pilek biasanya orang yang pilek awal itu kan masih bening gitu loh, itu kan nggak masalah, jumlah itu nggak masalah karena kondisinya kan untuk menghindari kan sulit. Masa yang sudah di dalam itu kadang malah sendiri kan sulit untuk kita, kadang kan ketelan sendiri kan, nggak masalah. Artinya tidak membatalkan puasa. Terus atau sesuatu yang masuk ke dalam tadi karena sulit dihindari, kayak debu. Kita misalkan entah pakai masker atau tidak, kita keluar misalkan jalan-jalan atau pakai motor atau pakai kendaraan, terus kemudian kan terasanya kan pasti kita kayak menghirup atau menelan kayak debu masuk ke dalam, itu nggak masalah, tidak membatalkan puasa. Terus di sini juga tidak membatalkan puasa adalah ma wasala ilaihi wa kana kayak hewan kena lalat atau nyamuk, misalkan lumayan atau gimana, waktu ngantuk menguap tanpa ditutup oleh tangan, kemudian ada nyamuk yang masuk atau ada lalat masuk, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau ada lalat atau nyamuk diambil ditelan, jelas batal. Kalau masuk dengan sendirinya tanpa ada unsur kesengajaan, itu tidak membatalkan puasa. Nah, itulah hal-hal yang kewajiban bagi seseorang tadi ya, yang penting harus kita ingat tadi, seseorang itu tetap
harus menahan untuk tidak makan minum meskipun dia dihukumi batal puasanya. Itu yang perlu kita garis bawahi tadi. Masalahnya ini sering kali digunakan di umum. Maksudnya digunakan di umum itu selalu niat kok, saya sudah batal puasanya sekalian makan minum aja. Itu nggak boleh. Meskipun dihukumi batal puasanya, dia tetap harus menahan untuk tidak makan, tidak minum. Itu namanya imsak. Nggak boleh di aji mumpung, nggak boleh. Mumpung nggak makan nggak minum, ya udah sekalian. Terus perihal ini sudah yang terkait dengan puasa batal, insya Allah sudah lah. Sekarang kita karena waktunya masih, kita akan menjelaskan terkait dengan sunanus saum wa adkaruh, sunnah-sunnah dalam bulan puasa itu melakukan zikir-zikir apakah, ada amalan-amalan apa yang baik ketika kita lakukan di bulan Ramadan, itu hendaknya apa, sunnahnya itu apa saja di bulan Ramadan. Sunnahnya yang pertama adalah takjilul fitri ba'da tahaqqukil ghurub, yaitu mempercepat buka puasa. Itu juga termasuk sunnah. Ini sunnah yang menguntungkan. Ini tanpa ada sunnah pun kita pasti akan cepat-cepat untuk buka puasa. Ini sunnah yang sesuai dengan keinginan kita ya ini. Karena takjilul fitri atau mendahulukan buka puasa itu memang disunahkan. Tapi bukan berarti terus balas dendam ya, jangan ya. Artinya terus semua makan sampai lupa sholatnya maghrib, ya repot nanti. Intinya memang disunahkan untuk mempercepat buka puasa. Misalkan minum saja atau makan kurma satu atau gimana, terus kemudian sholat baru makannya nanti. Intinya mempercepat untuk buka puasa. Itu memang sunnah. Terus yang nomor berikutnya takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Akhir sahur itu ya intinya batasnya apa ya, sampai subuh, jangan sampai subuh. Ya makanya ada istilahnya Indonesia itu ada istilah imsak. Imsak itu bahasanya itu secara bahasa namanya menahan untuk tidak makan, tidak minum, itu namanya imsak. Cuma terkenalnya di Indonesia imsak itu ya imsak sebelum waktu subuh. Jadi imsak itu bukan kok terus sudah dimulainya puasa, belum. Dimulainya puasa artinya itu waktu subuh. Kalau imsak rata-rata sekarang imsak itu rata-rata 5 menit sebelum subuh. Aslinya ketika sudah imsak, masjid-masjid sudah mengumumkan imsak, kita itu masih boleh makan minum, aslinya boleh. Cuma istilahnya kalau kita lampu merah, lampu itu istilahnya lampu kuning lah. Masalahnya apa? Kalau nggak ada imsak, kita untuk mengepaskan pas subuh kan sulit. Makanya dikasih rambu-rambu, ya sudah dikasih tanda imsak. Biasanya imsak itu kalau di Indonesia rata-rata itu 5 menit sebelum waktu subuh. Jadi misalkan kalau imsak baru 1 menit 2 menit kita masih aman aslinya. Untuk makan minum masih nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu sudah waktu subuh. Tetapi ada baiknya imsak itu karena supaya orang siap-siap untuk tidak makan minum di waktu subuh. Kan rawan kalau nggak tahu, nggak ada warning pertama kan repot nanti. Nggak ada pemberitahuan bahwa ini sudah imsak, nanti bisa-bisa dia pas makan sudah subuh. Jadi mengakhirkan sahur itu juga termasuk hukumnya sunnah. Terus sunnah lagi ayuftira ala tamrin. Hendaknya buka dengan sesuatu yang dengan kurma atau sesuatu yang manis. Kalau nggak ada kurma ya sesuatu yang manis. Kalau nggak ada ya air putih dulu. Fa illam yakun famaun. Jadi urutannya kalau dalam kitab sunnahnya itu mempercepat buka. Kalau bisa sunnahnya buka kurma. Kalau nggak ada kurma ya nanti air putih. Kalau nggak ada air putih ya sesuatu yang manis. Ini sunnah. Ini sunnah-sunnah yang menguntungkan kita karena kita pasti melakukan lah. Tetapi ya makanya kalau di takjil di jajanan takjil itu banyak sekali yang manis. Itu ya karena ada referensinya, yaitu memang disunahkan yang manis. Mungkin saya pernah dengar kalau dari medis manis itu untuk bisa menambah semangat. Biasanya kan orang puasa kan lemes. Kalau makan konsumsi manis itu kan biasanya terus energinya menjadi tambah kuat. Kenapa kok ada Tapi itu ya nggak usah diimani teman-teman lah itu. Katanya begitu. Kalau realitanya wallahu a'lam. Masalah ada yang nggak ada, ya ada yang tidak. Nanti kalau saya menyampaikan begitu, nyatanya ada yang tidak, nanti disalahkan. Katanya begitu. Cuma intinya memang kalau manis itu disunahkan.
Terus hendaknya juga berdoa. Berdoa ketika mau buka puasa. Misalkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu doa itu penuh dengan ketauhidan. Karena apa? Meskipun kita nggak makan, nggak minum seharian, tetapi saat kita dihidangkan ada makanan, ada minuman, kita ingatnya tetap kepada Allah. Bukan bukan kayak kita anak kecil. Karena anak kecil kan ketika maghrib adanya kan balas dendam. Wah, sudah pagi sampai sekarang ini aja apa aja dimakan. Itu kan seakan-akan Allah nomor sekian. Pikirannya pokoknya makan. Padahal kalau kita melogika, ya Allah ini saya bisa puasa, bisa ditakdir mau buka. Itu kalau enggak faktor jenengan, kalau enggak faktor engkau ya Allah, kami tidak akan mungkin bisa. Makanya ada doa Allahumma lakasumtu, ya Allah hanya kepada Allah kami puasa. Artinya hanya karena engkau kami puasa, bukan karena diri saya sendiri. Artinya karena murni manut perintahnya Allah. Terus wa ala rizkika aftartu, dan hanya kepada rezeki engkau ya Allah saya ini buka puasa. Artinya tetap Allahnya nomor satu, baru kemudian makanannya. Bukan kebalikan, makanannya nomor satu, ilangat Allahnya nomor sekian. Artinya doa buka puasa itu penuh luar biasa ketauhidan, penuh takarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah, itu luar biasa kalau kita jiwai. Saya ulangi lagi, misalkan Allahumma lakasumtu, ya Allah seharian saya sudah puasa, tetapi semua puasaku ini hanya karena engkau ya Allah. Terus ketika sudah dihadapkan hidangan makanan, bukan kok langsung ingat makanannya, tetapi ya Allah saya bisa buka ini karena rizki engkau. Wa ala rizkika aftartu, hanya kepada rizki engkau kami bisa buka puasa. Kan nggak mungkin kalau nggak dikersaki Allah. Coba misalkan kita logikalah. Misalkan sudah ada makanan enak udah seenak-enaknya di dunia misalkan makanannya. Tapi kalau mulut kita terkunci, apa kita bisa menikmati makanan? Kan tidak. Misalkan mulut kita tidak terkunci, tetapi indera perasa kita dihilangkan oleh Allah. Misalkan tidak bisa merasakan pahit, manis atau apa. Apakah nikmat? Ya kan juga tidak nikmat. Artinya untuk butuh kita menikmati makanan yang enak, makanan ini lezat, itu butuh organ normal, lidah normal, jantung normal, sehat semuanya. Dan itu yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita jiwai luar biasa. Wa ala rizkika aftartu, ya Allah hanya kepada rezeki engkau lah kami berbuka puasa. Karena kalau nggak ada faktor Allah nggak bisa kita mungkin. Ya coba saja kita ketika ya mirip kayak gini lah. Ketika kita kondisi sakit atau ketika kita kondisi apalah, itu kan nggak enak banget, makan apa nggak enak, kondisi apa nggak enak, itu kan bisa dibayangkan, berarti ada nikmat yang luar biasa. Cuma kita nggak sadar, sadarnya disadarkan itu ketika sakit, ketika mulutnya sakit atau apa sakit baru merasakan ternyata untuk sekedar makan itu butuh perangkat yang luar biasa. Lalu kita kan hanya makan mas, udah nggak mikir, pokoknya makan aja. Padahal untuk makan enak apa itu butuh kesehatan tubuh, perut ya normal, jantung normal, mulut normal, tangan normal. Kalau satu saja nggak ada yang normal, mesti nikmatnya berkurang. Untuk merasakan beda. Tapi kita nggak sadar kalau tidak diberi ujian sakit. Kita sadarnya kan ketika misalkan perasaannya hilang. Kita sadarnya ketika badan nggak enak, terus akhirnya makan nggak enak. Kita baru sadar. Padahal kalau kita normal gini kan mestinya ya juga sama merasakannya. Wah ternyata untuk menikmati satu makanan ternyata butuh perangkat yang luar biasa. Tapi kita seringnya nggak sadar. Makanya doa sebelum buka puasa ini luar biasa, penuh dengan ketauhidan. Penuh dengan ketauhidan. Kita betul-betul nggak bisa akan buka puasa kalau nggak dari rezeki Allah. Terus termasuk sunnah di puasa lagi adalah ya setelah makan ya alhamdulillah, misalkan berdoa itu alhamdulillah atau aman itu juga bisa, alhamdulillah atau amana wasaqona boleh, atau alhamdulillahilladzi a'ani misalkan ya juga boleh. Ya Allah terima kasih engkau telah menolong kami bisa mentakdir kami bisa melakukan puasa sehari penuh dan bisa buka puasa. Itu terima kasih kepada Allah, itu juga termasuk sunnah. Terus termasuk sunnah lagi adalah memperbanyak
zikir-zikir atau amal-amal yang memang amal itu bisa mendapatkan pahala. Artinya ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Ya misalnya ada taraweh, ada witir, ada tasbih, ada tilawatul Quran, membaca Al-Quran, sedekah, macam-macam lah kita. Karena ada satu hadis diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, annan nafilah fihi ta'dilu faridatan wal faridah fihi ta'dilu sab'ina faridah fi ghairi. Jadi melakukan satu ibadah kesunahan di dalam bulan Ramadan itu bisa sebanding dengan melakukan satu kefarduan di selain Ramadan. Ibadah sunnah itu kan ya sunnah, tetapi kalau kita melakukan sunnah, satu ibadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya kayak melakukan ibadah wajib atau ibadah fardu. Dan kalau kita melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan itu ta'dilu sab'ina faridatan, itu sebanding dengan 70 kali melakukan satu kafarduan. Ibaratnya kita melakukan satu sholat duhur, kan satu kafarduan, itu kalau melakukannya di bulan Ramadan itu sampai bisa dilipatkan 70 kali sholat duhur pahalanya. Padahal kita hanya melakukan satu kali duhur. Itu hadis. Hadis akhrajahu Al-Khuzaimah min hadisi Salman radhiyallahu anhu. Terus termasuk saya cuplik sedikit sebelum membuka pertanyaan. Di Ramadan yang perlu kita ketahui, biasanya ada ibadah di bulan Ramadan malamnya itu istilahnya sholat tarawih. Sholat tarawih dan sholat witir, ya kan? Sholat tarawih yang perlu kita ketahui, kalau kata-kata tarawih hendaknya 20 rakaat. Kalau tarawih loh ya. Kalau tarawih itu 20 rakaat. Tetapi kalau yang tidak bisa 20 rakaat, jangan diniatin tarawih, tetapi qiyamul lail. Misalkan kita 8 atau ibaratnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 atau 12, terserah nggak apa-apa. Tetapi jangan diniatin tarawih. Tapi kalau tarawih itu ya 20. Nah, kenapa sejarahnya kok ada tarawih, ada qiyamul lail? Dulu memang mulainya tarawih itu dimulai dari sahabat Umar. Sahabat Umar, dan itu nggak masalah, artinya nggak kok memperbarui satu ibadah dalam arti yang sesat, itu tidak, karena ada hadisnya Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Hendaknya kamu berpegang pada sunnahku, artinya apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah itu kitanya hendak berpegang, dan juga apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Nah, kalau sahabat dalam hal ini Sayyidina Umar, di situ yang memulai adanya tarawih. Tetapi kalau selain tarawih boleh, kita misalkan kalau mau 8 rakaat atau mau 10 rakaat atau mau 6 rakaat atau mau bahkan mau 2 rakaat silahkan, nggak masalah. Tetapi niatnya qiyamul lail, jangan diniatin tarawih. Tapi kalau tarawih itu hendaknya 20. Terus kalau bisa itu ya yang afdol itu 2 rakaat salam, atau misalkan 4 dipisah dengan tahiyat awal. Dipisah, tapi yang baik itu as-sholatu masna 2. Kalau bisa. Intinya kita nggak usah polemik antara 8 atau 20. Yang nggak pas itu malah yang nggak melakukan gitu aja. Kalau masalah 8 atau 10 monggo, nggak masalah. Tetapi kalau pengen tarawih ya 20. Kalau yang selain tarawih namanya itu qiyamul lail, nggak masalah. Kita sendiri nggak masalah. Ini nggak masalah bahas ormas tertentu, nggak. Kita bahas atas nama fikih. Jadi tidak fikih itu duluan fikihnya dengan ormas kok. Ormas, makanya kalau ormas sekian itu jumlahnya sekian. Kalau ormas ini jumlahnya sekian. Itu tidak. Kalau fikih itu sebelum itu. Makanya kalau istilah fikih, kalau pengen tarawih ya 20. Kalau pengen enggak 20 namanya qiyamul lail. Usolli sunnata qiyamul lail, gitu aja. Ya Allah, saya niat sunnah qiyamul lail, sudah gitu aja. Kalau witir ya tetap niat witir loh ya. Kalau witir paling minim 1. Kalau bisa 3, kalau bisa 5. Intinya yang ganjil-ganjil itu loh, itu namanya witir. Tapi kalau masalah tarawih ya tadi, tarawih ya 20. Kalau pengen enggak 20 namanya qiyamul lail. Ya, namanya qiyamul lail. Tapi yang masalah kadang orang
saling sindir itu ketika konteksnya itulah, ada yang 4 kali rakaat 1 salam, ada yang 2 rakaat salam. Aslinya yang 4 rakaat 1 salam, asal ada tahiyat awal itu ya ada kembarannya, kayak kita sholat duhur, kayak kita sholat asar. Sholat asar untuk tahiyat awal itu kan hukumnya sunnah. Tahiyat awal dalam sholat duhur itu kan hukumnya, artinya kan tidak wajib. Misalkan kita meninggalkan kan juga tidak masalah. Meskipun demikian, hendaknya yang baik itu ya 2. Tapi misalkan 4, ya tolong dikasih tahiyat awal. Jangan 4 kali langsung. Ya misalkan itu beneran, itu ya nggak apa-apa, tetap sah. Artinya utamanya, itu aja utamanya 2 rakaat 2 rakaat. Atau misalkan 4 ya ada tahiyat awalnya. Tapi kalau bisa ya 2 lah. Kalau masalah sahnya sah semua. Misalkan niatnya salah, asal kita sholat itu dari bawaan awalnya itu sudah sesuatu yang baik. Entah niatnya salah niat taraweh atau salah niat qiyamul lail, tetap jadi sholat sunnah. Kita niatnya salah saja sudah jadi sholat sunnah, enggak masalah, enak. Tapi yang penting tadi loh, jangan diniati tarawih kalau tidak 20 rakaat. Kalau kita niatnya hanya 8 atau 10 atau hanya 6 atau berapa, sudah niatnya qiyamul lail saja. Qiyamul lail, sunnah qiyamul lail. Kalau 20 itu namanya tarawih. Karena kalau tarawih itu dimulai dari sahabat Umar. Tapi misalkan kalau sebelumnya kita nggak tahu niatnya tarawih, tapi kok jumlahnya hanya 8 atau 6, ya nggak masalah, itu tetap jadi sholat sunnah. Ada pahalanya sholat artinya tetap dihitung kita menjalankan ibadah sunnah. Mungkin untuk kali ini kita cukupi sekian. Ada pertanyaan? Monggo.